Halo bro, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Dafan Mulifa di Mulifa Channel. Kali ini saya akan membahas tentang Buya Hamka. Buya Hamka yang bernama asli Profesor Dr. Abdul Malik Karim Amrullah, yang lahir pada 17 Februari tahun 1908 dan meninggal pada 23 Juli tahun 1981. Nah, banyak fakta-fakta tentang Buya Hamka ini. Buya Hamka, dia seorang ulama, seorang jurnalis, seorang penulis novel, dia seorang politikus. Dia sukses dari berbagai macam bidang. Jadi Buya Hamka ini, dia juga dapat gelar kehormatan dari Universitas Al-Azhar yang ada di Mesir dan juga di Universitas Kebangsaan Malaysia. Nah, ini fakta-fakta yang banyak kita ketahui, ya kan? Tapi ada 10 fakta yang sedikit sekali orang ketahui, bahkan belum diketahui sama orang. Apa itu 10 fakta yang belum diketahui tentang Buya Hamka? Nah, sebelum video ini saya lanjutkan, jangan lupa di subscribe dulu, di like, di komen. Jangan lupa di share kalau ini bermanfaat buat kalian semua. Jika ingin berkomentar, komentarlah yang sopan. Ini dia 10 fakta yang belum diketahui orang lain tentang Buya Hamka. Inilah 10 fakta yang belum diketahui tentang Buya Hamka. 1. Hamka diakui secara luas sebagai seorang pemikir Islam Asia Tenggara. Perdana Menteri Malaysia Tun Abdul Razak ketika menghadiri penganugerahan gelar kehormatan honoris causa oleh Universitas Kebangsaan Malaysia kepada Hamka, menyebut Hamka sebagai kebanggaan bangsa-bangsa Asia Tenggara. John L. Espito dalam Oxford History of Islam mensejajarkan Hamka dengan Sir Muhammad Iqbal, Syed Ahmed Khan, dan Muhammad Asad. Menurut peneliti sejarah Asia Tenggara modern James Robert Rush, Hamka hanyalah satu di antara banyak orang dalam generasinya yang dikenal sebagai politikus, ulama, dan pengarang. Namun Hamka tampak menonjol ketika di antara mereka ada yang lebih terpelajar, baik dalam pengetahuan barat maupun studi yang mendalam tentang Islam. Yang kedua, Presiden keempat Indonesia Abdurrahman Wahid menulis, Hamka memiliki orientasi pemikiran Hamka yang dianggap terhadap kebutuhan masyarakat akan perubahan. Tokoh Nahdlatul Ulama Asy-Syaikhu menyebut Hamka menempatkan dirinya tidak hanya sekedar pemimpin Masjid Agung Al-Azhar atau organisasi Muhammadiyah, tetapi sebagai pemimpin umat Islam secara keseluruhan tanpa memandang golongan. Nurcholis Majid dalam buku Kenang-kenangan 70 tahun Buya Hamka mencatat peranan dan ketokohan Hamka sebagai figur sentral yang telah berhasil ikut mendorong terjadinya mobilitas vertikal atau gerakan ke atas agama Islam di Indonesia. Hamka berhasil merubah postur kumal seorang kiai atau ulama Islam menjadi postur yang patut menimbulkan rasa hormat dan respek. Yang ketiga, Hamka berada di posisi terdepan dalam masyarakat Islam modern Indonesia yang sedang mengalami modernisasi. Ia menginisiasi berdirinya sekolah-sekolah Islam di Indonesia dengan mencetuskan ide konkret model lembaga pendidikan Islam modern. Ia berhasil membangun citra MUI sebagai lembaga independen dan berwibawa untuk mewakili suara umat Islam. Mantan Menteri Agama Mukti Ali mengatakan berdirinya MUI adalah jasa Hamka terhadap bangsa dan negara. Hamka termasuk pelopor jurnalisme Islam di Indonesia melalui kiprahnya di majalah Pedoman Masyarakat. Rosihan Anwar menyebut Hamka sebagai wartawan besar. Melalui karya sastra, Hamka memberikan kontribusi dalam menyebarkan dan menanamkan wacana mengenai persatuan Indonesia. Ia memberikan alternatif sekaligus kritik terhadap adat yang dianggapnya usang. Selain itu, ia banyak berkiprah dan terlibat dalam lembaga dan kongres kebudayaan nasional. Yang keempat, meminati dan melakukan kajian terhadap bidang sejarah. Hamka beberapa kali tampil dalam seminar terkait bidang sejarah, baik di tingkat daerah, nasional maupun mancanegara. Pidato ilmiah yang disampaikannya sewaktu di Universitas Al-Azhar menampakkan kemampuannya dalam ilmu sejarah. Buku sejarah umat Islam yang ditulis Hamka banyak dijadikan rujukan, terutama karena keberhasilannya menentukan bahwa Islam masuk ke Indonesia sejak abad pertama Hijriyah. Deliar Nur mengungkapkan salah satu kelebihan Hamka sebagai sejarawan dibandingkan dengan sejarawan lain yang keluaran akademis di Indonesia adalah bahwa ia banyak mempergunakan teks-teks klasik seperti hikayat, catatan-catatan kerajaan lama, dan tulisan-tulisan ulama, selain mempergunakan tulisan-tulisan orang Belanda.
Yang kelima, kedekatan Hamka terhadap Partai Masyumi menyebabkan Hamka ikut menjadi bulan-bulanan dari pihak PKI. Organisasi sayap PKI Lekra menuduhnya sebagai plagiator, dan pemerintah waktu itu menuduhnya sebagai orang yang akan berusaha melakukan makar pada September 1962. Lekra menuduh novel Hamka berjudul Tenggelamnya Kapal Van der Weydt adalah jiplakan dari karya pengarang Prancis Alphonse Karl Sauce-Lestelius. Novel Sauce-Lestelius diterjemahkan oleh Mustafa Lutfi Al-Manfaluti ke bahasa Arab pada tahun 1963. Novel edisi Arab ini diindonesiakan AS Alatas dengan judul Magdalena. Yang keenam, keadaan memburuk bagi Hamka ketika Panji Masyarakat membuat artikel Muhammad Hatta berjudul Demokrasi Kita. Setelah penerbitan Panji Masyarakat berhenti sejak 17 Agustus 1960, tulisannya 1,5 juz dimuatkannya dalam majalah Gema Islam sampai akhir Januari 1962, yaitu dari juz 18 sampai juz 19. Ceramah-ceramah Hamka tiap subuh selalu dimuat secara teratur dalam majalah hingga Januari 1964. Yang ketujuh, pada 27 Januari 1961 bertepatan dengan awal bulan Ramadan tahun 1383, kira-kira pukul 11 siang, Hamka dijemput di rumahnya, ditangkap dan dibawa ke Sukabumi. Ia dituduh terlibat dalam perjalanan pembunuhan terhadap Presiden Soekarno. Selama 15 hari ditahan, diinterogasi. Dalam pemeriksaan yang digambarkannya tidak berhenti-henti, siang, malam, petang, pagi, istirahatnya ketika makan dan sembahyang saja. Melewati pemeriksaan yang kejam, Hamka sempat berpikir untuk bunuh diri. Karena jatuh sakit, Hamka dipindahkan dari tahanan ke Rumah Sakit Persahabatan. Selama perawatan di rumah sakit ini, Hamka meneruskan penulisan tafsir Al-Azhar. Ia mengaku wajah-wajah jemaahnya yang terbayang ketika ia mulai menggoreskan pena untuk menulis tafsir. Yang kedelapan, Hamka ditetapkan sebagai tahanan politik selama 2 tahun. Sejak 28 Agustus tahun 1964 diikuti tahanan rumah 2 bulan dan tahanan kota 2 bulan. Yang kesembilan, di Pekalongan, Malik bertemu ayahnya yang urung berangkat ke Mesir setelah ditundanya Kongres Kekhalifahan Internasional. Kegiatan Muhammadiyah menarik perhatian Haji Rasul, sehingga saat kembali ke Minangkabau bersama Jafar Amrullah dan Marah Intan, Haji Rasul menginisiasi pendiri Muhammadiyah di Sungai Batang. Perkumpulan yang telah berdiri lebih dulu bernama Sendi Aman bertukar nama menjadi Muhammadiyah untuk diakui sebagai cabang dari Yogyakarta. Dari sinilah Muhammadiyah menyebar ke seluruh daerah Minangkabau. Dengan bantuan bekas murid-muridnya dalam rangka mempersiapkan mubalik dan guru Muhammadiyah, Haji Rasul menggerakkan murid-murid Tawalib membuka tablik Muhammadiyah di Sungai Batang. Malik memimpin latihan pidato yang diadakan kursus itu sekali sepekan. Ia membuatkan pidato bagi yang tak pandai mengarang. Pidato-pidato yang bagus ia muat dalam majalah Katibul Ummah yang dirintisnya dengan tiras 500 eksemplar. Malik melengkapi dan menyunting bagian pidato yang diterimanya sebelum diterbitkan. Gurunya Zainuddin dan pemilik percetakan Bagindo Sinaro ikut membantu pembuatan dan distribusi majalah. Beberapa orang belajar kepada Malik membuat materi pidato dari kesibukannya menulis dan menyunting naskah pidato. Malik mulai mengetahui dan menuangkan kemampuannya dalam menulis, namun karena alasan keuangan, penerbitan Katibul Ummah hanya bertahan 3 nomor. Usaha memperkenalkan Muhammadiyah ke daerah Minangkabau memperoleh banyak tantangan dari kalangan Tawalib yang telah dipengaruhi oleh komunis. Pengaruh paham itu mempengaruhi sikap murid-murid Tawalib terhadap Belanda secara radikal ketimbang ideologi yang berakar dari materialisme. Pada saat yang sama, golongan anti-komunis membatasi kegiatan mereka pada perjuangan pembaruan pendidikan tanpa menentang kedudukan Belanda secara terbuka. Peralihan perhatian ke bidang politik di kalangan guru dan pelajar Tawalib membuat Haji Rasul kecewa sehingga ia menolak mengajar di lembaga itu. Walaupun lembaga itu kelak bersih di golongan komunis pada penghujung tahun 1925, pengurus besar Muhammadiyah di Yogyakarta mengutus Sultan Mansur ke Minangkabau. Sejak itu Malik selalu mendampingi Sultan Mansur berdakwah dan merintis cabang Muhammadiyah. Bersama Sultan Mansur ia ikut mendirikan Muhammadiyah di Pagar Alam, Lakitan dan Kurai Taji. Ketika Syekh Jalaluddin Rajo Endah IV angkat menggantikan Syekh Muhammad Jamil Jahu sebagai ketua Muhammadiyah cabang Padang Panjang, Malik diangkat sebagai wakil ketuanya. Yang ke-10,
Ketika Majelis Ulama Indonesia terbentuk pada 26 Juli tahun 1975, Hamka dipilih secara aklamasi sebagai Ketua MUI. Pada hari itu pula Hamka berpidato pertama kali sebagai Ketua MUI. Ketika ia menyampaikan pidato saat pelantikan dirinya, Hamka menyatakan bahwa dirinya bukanlah sebaik-baiknya ulama. Ia menyadari bahwa dirinya memang populer, tapi kepopuleran bukanlah menunjukkan bahwa saya yang lebih patut. Ia menjelaskan posisi MUI dengan pemerintah dan masyarakat terletak di tengah-tengah. Laksana kue bika yang sedang dimasak dalam periuk belanga dan dibakar api dari atas dan bawah. Api dari atas ibarat harapan pemerintah, sedangkan api dari bawah wujud keluhan umat Islam. Berat ke atas niscaya putus dari bawah. Putus dari bawah niscaya berhenti jadi ulama yang didukung rakyat. Berat kepada rakyat hilang hubungan dengan pemerintah. Meski berbagai pihak waktu itu sempat ragu apakah Hamka mampu menghadapi intervensi kebijakan pemerintah Orde Baru kepada umat Islam yang saat itu berlangsung dengan sangat masif, ia berhasil membangun citra MUI sebagai lembaga independen dan berwibawa untuk mewakili suara Islam. Sebagai Ketua MUI, ia memintai agar ia tidak digaji sebagai Ketua MUI. Ia memilih menjadikan Masjid Agung Al-Azhar sebagai pusat kegiatan Majelis Ulama Indonesia, alih-alih berkantor di Masjid Istiqlal. Selain itu, ia meminta agar diperbolehkan mundur apabila nanti ternyata sudah tidak ada kesesuaian dengan dirinya dalam hal kerjasama antara pemerintah dan ulama. Pemerintah bersedia mengakomodasi permintaan Hamka. Itu dia. Jadi Buya Hamka ini selain dia politikus, dia banyak mendapatkan berbagai macam bidang. Dan juga ada cerita tentang kesedihan Buya Hamka di balik semua prestasinya. Buya Hamka pernah dituduh, difitnah, dan pernah juga hampir bunuh diri. Di penjara ini karena Presiden Soekarno. Presiden Soekarno lah yang memutuskan untuk Hamka ditahan. Tapi karena jiwa Hamka ini adalah jiwa yang sangat baik, Buya Hamka ini adalah orang yang sangat baik, bersahaja. Ketika akhir hayat Presiden Soekarno, Buya Hamka diminta untuk menyolatkan Presiden Soekarno. Itu wasiat Presiden Soekarno. Dan Hamka pun bersedia. Nah ini kelebihan dari Buya Hamka. Dan Buya Hamka dicatat sebagai pahlawan nasional Indonesia. Itulah 10 fakta yang belum diketahui oleh orang banyak tentang Buya Hamka. Seperti biasa, jayalah Minangkabau, jayalah Indonesia. Selalu di Mulifa Channel.